Ada sebuah kisah tentang seorang gadis remaja yang cukup terkenal di platform TikTok. Ia tega menikam saudara perempuannya sendiri saat di malam hari ketika kedua orang tua mereka sedang tertidur. Ironisnya, saudara perempuannya itu menderita lumpuh otak, sehingga saat tragedi itu terjadi, sang korban tidak mampu melakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi, begini kisahnya. Claire Elaina Miller, atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Claire. Claire merupakan seorang gadis remaja berusia 14 tahun yang berasal dari Lancaster, Pennsylvania, salah satu wilayah bagian di Amerika Serikat. Sejak lahir, Claire tumbuh dan besar di lingkungan keluarga yang harmonis dengan kedua orang tuanya yang bernama Mark dan Mary Miller. Selain itu, Claire juga memiliki seorang kakak perempuan berusia 19 tahun yang bernama Helen Miller. Dari yang diketahui, Helen memiliki kondisi yang agak berbeda dari Claire. Sejak kecil, Helen sudah didiagnosis memiliki sebuah kondisi khusus yang disebut sebagai cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Dengan kondisi yang seperti itu, gadis itu pun harus menghabiskan seumur hidupnya di atas kursi roda, dan ia juga membutuhkan perhatian khusus dari anggota keluarga lainnya untuk dapat beraktivitas. Menghadapi kondisi spesial kakaknya itu, Claire tidak pernah mengeluh. Malah, bisa dibilang hubungan Claire dan Helen cukup dekat dan sangat rukun. Sampai-sampai orang tua mereka pun selalu mempercayakan Claire untuk menjaga Helen dimanapun setiap mereka tidak berada di sana. Bahkan, Helen juga menempuh pendidikan di sekolah yang sama dengan adiknya, yakni di Lancaster Country Day School yang berada di Pennsylvania Timur. Di sekolahnya, Claire dikenal sebagai siswa yang pendiam dan cukup apatis dengan lingkungan sekitarnya, sehingga gadis itu tidak memiliki teman sama sekali selain kakaknya sendiri. Namun, berbeda dengan pesonanya di dunia nyata, di sosial media khususnya di platform TikTok, Claire justru cukup terkenal dan telah memiliki pengikut sebanyak 20.000 di akunnya yang bernama Spirit and Sack Consulting. Di akunnya itu, konten Claire sebenarnya cukup random. Terkadang gadis itu memberikan semacam motivasi kepada pemuda-pemuda seusianya. Terkadang juga Claire tampil dengan memperagakan karakter anime favoritnya, atau hanya sekedar membuat video lip sync dari sebuah lagu populer sambil menampilkan wajahnya saja. Selain itu, beberapa kali Claire juga membagikan interaksi serunya bersama ayah, ibu, dan juga Helen. Di platform itu, Claire menciptakan gambaran kepada penggemarnya betapa dirinya menjalani kehidupan yang sempurna dengan wajah yang cantik, keluarga yang harmonis, serta kepribadian yang selalu ceria dan selalu positif. Namun, seakan tak cukup dengan dua kepribadian saja, Claire juga diam-diam menyimpan sebuah sisi gelap di mana dirinya sering mengaku-ngaku sebagai adik dari Michael Myers. Michael Myers sendiri dikenal sebagai tokoh pengeksekusi berantai fiksional yang sangat populer dari serial film berjudul Halloween. Bahkan, saking terobsesinya Claire dengan Michael Myers, nada dering di ponselnya pun ia ubah menjadi lagu tema dari film Halloween Michael Myers. Singkat cerita, di suatu malam saat musim dingin, tepatnya pada tanggal 12 Februari 2021. Seperti biasa, keluarga Claire pun saling berpamitan untuk tidur setelah menghabiskan sisa hari dengan mengobrol dan bercanda di ruang keluarga. Setelah masing-masing anggota keluarga masuk ke dalam kamar, seketika isi rumah pun hening dan lampu-lampu pun telah dimatikan. Dalam keheningan itu, Claire rupanya belum tertidur. Di dalam kamarnya, gadis itu tampak sedang gelisah dan menimbang-nimbang sesuatu. Berkali-kali Claire melihat ke arah jam dinding yang ada di kamarnya, entah apa yang sedang ditunggunya. Beberapa saat kemudian, jam dinding di kamar Claire pun kini telah menunjukkan pukul 1 dini hari, yang mana itu artinya hari itu pun telah berganti menjadi hari Senin, tanggal 22 Februari 2021. Di saat itu, entah apa yang memotivasinya, tiba-tiba saja Claire bangkit dari ranjangnya dan mengendap-endap keluar kamarnya menuju ke arah dapur. Lampu rumahnya tak dinyalakannya karena ia tak ingin siapapun terbangun. Saat sampai di dapur, Claire mengambil sarung tangan karet dan memakainya.
Kemudian setelah itu, dengan cepat Claire juga mengambil sebilah pisau dan beranjak menuju ke kamar kakaknya, yaitu Helen. Saat sampai di depan pintu kamar Helen, Claire perlahan membuka pintunya dan berjalan mengendap-endap. Selangkah demi selangkah, Claire pun mencoba mendekati Helen yang sedang tertidur lelap di balik selimutnya. Kemudian, saat jaraknya sudah sangat dekat dengan Helen, Claire pun melambaikan tangannya di depan wajah Helen, memastikan kakaknya itu masih tertidur pulas. Lalu kemudian, setelah memastikan sang kakak masih lelap dalam tidurnya, Claire pun mengambil satu bantal di samping Helen dan seketika menutupi wajah kakaknya itu dengan menggunakan bantal hingga Helen pun terbangun dan gelagapan mencari udara. Saat itu, Helen sempat berusaha membela diri. Tangan Helen berusaha melepaskan bantal dari wajahnya, tetapi tenaganya kalah kuat dari Claire. Meski begitu, di sini Helen belum menyerah. Gadis itu mencoba meraih wajah Claire hingga kukunya sempat melukai bagian leher Claire. Sayang, melawan diri dalam keadaan sulit bernafas membuat Helen langsung lemas karena kehabisan banyak oksigen. Claire yang melihat Helen dalam keadaan lemas itu seketika langsung mengayunkan pisaunya tepat di leher gadis itu. Hingga cairan merah pun terciprat kemana-mana. Pada tikaman pertama, sebenarnya Helen tidak langsung meninggal dunia. Ia sempat meraung kesakitan. Namun, belum sempat suara Helen sampai ke ayah dan ibunya, Claire langsung mengayunkan pisau lagi ke tubuh Helen berkali-kali, hingga kakaknya itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Meski sudah tidak bernyawa, cairan merah terus mengalir tanpa henti dari tubuh Helen. Semua itu menodai kasur, bantal selimut, hingga pakaian Claire. Saat itu, pengeksekusian Claire kepada Helen terjadi dengan sangat cepat. Mungkin dapat diperkirakan hanya sekitar 5 menit saja. Dan setelah melihat kakaknya tidak lagi bernyawa dengan tubuh yang bersimbah cairan merah, Claire tidak kabur ataupun bersembunyi. Gadis itu malah menghubungi pihak kepolisian pada pukul 1:08 dini hari. Kepada pihak kepolisian yang mengangkat teleponnya, Claire pun menangis dan berkata kira-kira seperti ini berulang kali. Pak polisi, tolong aku menghabisi kakakku sendiri. Aku menikamnya sampai kakakku meninggal dunia. Cepat ke rumahku sekarang. Mendengar itu, polisi pun langsung menanggapi laporan Claire dengan serius, dengan menanyakan di mana gadis itu tinggal dan kemudian berkata akan segera datang ke rumahnya. Setelah memutuskan sambungan teleponnya kepada pihak kepolisian, kemudian ia menunggu pihak kepolisian untuk datang ke rumahnya dengan sangat santai. Gilanya juga, sambil menunggu polisi datang ke rumahnya, Claire sempat-sempatnya memotret sarung tangan karet dan boneka jerapah milik Helen yang terciprat cairan merah. Dan setelah itu, gadis itu pun mengunggahnya di akun TikTok miliknya. Setelah memotret dan mengunggah bukti pengeksekusiannya ke TikTok, Claire kemudian keluar dari kamar Helen dan berjalan menuju ke depan rumah. Di sana, ia menunggu kedatangan polisi sambil berjongkok dan memainkan salju di depan rumahnya dengan tangan yang berlumuran cairan merah hingga salju-salju di depan rumahnya pun turut menjadi merah. Tak lama kemudian, beberapa polisi pun datang ke rumah keluarga Claire yang berlokasi di 1500 Clayton Road, Lancaster, Pennsylvania. Begitu sampai di sana, polisi pun langsung disambut oleh Claire yang sedang berdiri di depan rumahnya dengan pakaian yang berlumuran cairan merah. Melihat keadaan Claire itu, polisi yang mendatanginya sebenarnya sudah cukup terkejut melihat betapa mudanya si melapor itu. Namun, atas nama profesionalitas, mereka pun berusaha menahan agar tidak kaget dan bertanya di mana korban yang dimaksud oleh Claire di telepon tadi. Menanggapi itu, Claire pun mempersilahkan para polisi untuk masuk ke dalam rumahnya dan ia mengarahkan mereka menuju kamar Helen. Sampai di kamar Helen, pihak kepolisian sangat kaget melihat betapa mengerikannya kondisi kasur Helen saat itu. Mereka pun kemudian berjalan mendekati tubuh Helen yang telah kaku di atas kasurnya dengan wajahnya yang tertutup bantal. Dan begitu salah satu dari mereka membuka bantal yang menutupi wajah gadis itu, mereka terkejut kembali melihat kondisi tubuh Helen yang penuh dengan bekas luka tikaman, beserta sebuah pisau yang masih tertancap di tengah-tengah dada dan leher Helen. Melihat itu, polisi pun langsung menghubungi ambulan dan mencoba memeriksa denyut nadi dan napas Helen. Tetapi sayangnya saat itu nyawa gadis itu tidak dapat lagi diselamatkan. Kemudian, polisi pun berbalik ke arah Claire untuk menginterogasinya secara singkat. Kepada Claire, salah satu polisi pun bertanya kira-kira seperti ini. "Dek, siapa yang melakukan hal ini kepada kakakmu?"
Dan untuk menjawab pertanyaan polisi itu, dengan tegas Claire pun menjawab, "Saya sendiri Pak yang melakukannya. Saya yang menikam Helen." Mendengar pernyataan itu, polisi pun bertanya lagi kira-kira seperti ini, "Kalian cuma tinggal berdua di sini. Ayah ibu kalian kemana?" Dan kemudian Claire pun menjawab lagi, "Enggak kok, ada papa mama di rumah. Itu mereka lagi tidur di kamar," kata Claire sambil menunjuk arah kamar ayah dan ibunya. Mendengar itu, salah satu polisi pun langsung bergerak menuju kamar orang tua Claire. Dan benar saja, di sana Mark dan Mary masih tertidur dengan damai tanpa mengetahui tragedi mengenaskan yang baru saja terjadi di rumah mereka. Polisi yang masuk ke kamar mereka pun seketika merasa iba kepada kedua pasangan itu. Meski begitu, mau tak mau Mark dan Mary harus tetap dibangunkan. Begitu dibangunkan, Mark dan Mary pun merasa kebingungan melihat polisi di hadapan mereka. Mark langsung bertanya kira-kira seperti ini, "Loh, ini ada apa ya Pak?" Dan polisi itu pun menjawab kira-kira begini, "Maaf Pak, tapi di rumah Anda baru saja terjadi pengeksekusian. Putri sulung Anda baru saja meninggal dunia karena dieksekusi oleh putri bungsu Anda." Mendengar itu, Mark langsung loncat dari ranjangnya dan keluar menuju kamar Helen untuk mengecek kebenaran ucapan polisi tersebut. Sementara Mary masih berusaha mencerna informasi yang diterimanya sebelum kemudian menyusul suaminya. Tak lama setelah itu, ambulan pun akhirnya datang ke kediaman keluarga Miller dan jasad Helen pun langsung dibawa dan diamankan untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, Claire langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Meski berhubungan dengan polisi dan terancam hukuman penjara, Claire terlihat sangat santai dan tidak ada raut penyesalan di wajahnya sama sekali. Bahkan ketika dirinya sampai di kantor polisi dan dibelikan burger McDonald untuk sarapan, Claire malah berkata kira-kira seperti ini, "Wow, burger McDonald, tahu gini aku eksekusi orang lebih cepat aja." Pernyataan itu pun membuat para petugas polisi yang berada di sekitarnya sangat terkejut dan tidak menyangka. Setelah Claire ditangkap, kasus ini pun dengan cepat menyebar dan menghebohkan masyarakat Amerika. Unggahan terakhir Claire yang menunjukkan bukti-bukti pengeksekusiannya kepada kakaknya sendiri pun seketika viral di TikTok hingga ditonton sampai jutaan kali, dan pengikutnya pun semakin bertambah. Namun, tak lama setelah viral, TikTok pun akhirnya menghapus akun Claire secara permanen karena dianggap telah menyalahi aturan komunitas. Sebelum persidangan, Claire pun menjalani pemeriksaan psikologis dan hasilnya menyatakan gadis itu ternyata memiliki masalah kesehatan mental. Meskipun begitu, diagnosisnya tidak terlalu membuat Claire terlepas dari hukuman pengadilan yang menantinya karena dinyatakan juga bahwa ketika melakukan pengeksekusian kepada kakaknya sendiri, Claire melakukannya secara sadar dan terencana. Untuk itu, pada tanggal 10 Maret 2023, Claire yang baru berusia 16 tahun pun tetap diadili berdasarkan dakwaan pengeksekusian tingkat 3 sebagai orang dewasa dengan hukuman 12,5 hingga 40 tahun penjara. Hingga kini tidak diketahui apa motif Claire mengeksekusi kakaknya sendiri dengan begitu tragisnya. Karena itu, beberapa spekulasi pun bertebaran di masyarakat dan diantaranya ada beberapa yang berpendapat bahwa hal itu terjadi karena adanya kebencian terpendam antar saudara. Hingga ada juga yang berpendapat bahwa Claire yang mentalnya tidak begitu stabil telah terpengaruh oleh karakter fiksi kesukaannya, yakni Michael Myers. Apapun itu, yang jelas tragedi itu adalah pukulan hebat bagi orang tua Claire dan Helen, yakni Mark dan Mary. Tak pernah mereka bayangkan bahwa Claire akan menghabisi nyawa kakaknya sendiri, padahal beberapa jam sebelumnya mereka masih bercanda tawa bersama saat makan malam. Mark dan Mary merasa hancur dan gagal sebagai orang tua karena tidak bisa melindungi Helen sekaligus tidak mampu mendidik Claire.